Salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada yang disebut sebagai Al-Hakim, Maha Bijaksana. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-hikmah, yaitu Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan perintah kepada kita, maka pasti ada hikmah di balik perintah tersebut. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan larangan kepada kita, maka pasti ada hikmah di balik larangan tersebut. Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian memberikan takdir atas kita, maka kita yakin dan percaya bahwa ada hikmah di balik takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka di bulan Ramadan ini, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala atas kita adalah untuk kita berpuasa. Maka kita yakin dan percaya ada hikmah di balik perintah Allah agar kita berpuasa. Maka salah satu hikmah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka hikmah di balik puasa di sini adalah hikmah ketakwaan. Kita berharap bahwa setelah kita menyelesaikan puasa kita sebulan penuh di bulan Ramadan ini, maka kita mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah sekalian, sebenarnya apa takwa ini? Apa yang dimaksud dengan takwa ini? Jangan sampai setiap bulan suci Ramadan, setiap malam di bulan suci Ramadan kita mendengarkan kata takwa, takwa, takwa. Setiap khutbah Jumat kita mendengarkan khatib menyebutkan kata takwa, namun jangan sampai kita belum tahu apa sebenarnya itu takwa. Maka sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu an memberikan definisi tentang takwa ini ketika beliau radhiyallahu an menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maka beliau menafsirkan haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa yang dimaksud di sini adalah yuta'a wa la yu'sa, yuzkar wa la yunsa, yushkar wa la yukfar. Yuta'a wa la yu'sa, bahwa takwa, sebenar-benarnya takwa adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuzkar wala yunsa, bahwa sebenar-benarnya takwa adalah selalu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Entah kita lagi sedih atau kita lagi senang, entah kita lagi sempit atau kita sedang lapang, entah kita lagi banyak rezeki atau kita lagi sedikit rezeki, maka kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yushkar wala yukfar, sebenar-benarnya takwa adalah ketika kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sebenar-benarnya takwa yang ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu definisi dari sisi yang lain. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan tentang takwa ketika beliau ditanya apa itu takwa. Maka beliau mengumpamakan takwa itu seperti seseorang yang berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri. Maka apa yang dilakukan oleh seseorang, bagaimana kondisi seseorang yang berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri? Tentu ia akan berhati-hati dalam berjalan. Tentu ia akan melihat baik-baik mana jalan yang bisa untuk ia lewati dan mana jalan yang tidak bisa untuk dia lewati.
Ia akan senantiasa berhati-hati. Maka itulah takwa. Itulah takwa. Senantiasa berhati-hati dalam mengambil tindakan-tindakan kita. Maka dengan kehati-hatian tersebut, maka seseorang yang bertakwa akan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ia hati-hati jangan sampai amal ibadahnya, jangan sampai amalan-amalannya belum cukup untuk memasukkan ia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehati-hatiannya tersebut, ia kemudian menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi, bukan hanya tidak melakukan, tetapi menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ia takut jangan sampai ia tertusuk duri-duri dosa. Yang duri-duri dosa itu bisa memperberat amal keburukannya di akhirat kelak, yang mungkin saja memasukkannya ke dalam neraka. Maka ia senantiasa berhati-hati. Inilah orang-orang yang bertakwa. Maka ia akan senantiasa berhati-hati dalam mengambil tindakan dalam kehidupannya. Maka puasa ini jamaah sekalian adalah tempat kita dididik, tempat kita ditarbiyah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita berharap bahwa setelah keluar dari bulan puasa ini, kita semua mendapat pendidikan takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga berharap bahwa kita mendapatkan keutamaan-keutamaan dari puasa-puasa yang telah kita lakukan.